diri dulu ya. Saya Dokter Cindy, mungkin Ibu Kadir juga udah dengar, udah pernah kenal, udah pernah lihat saya sebelumnya. Nah Ibu, jadi hari ini saya akan melakukan pembelajaran gitu, edukasi. Nanti saya mau ajarin Ibu nih bagaimana cara mengedukasi masyarakat. Nah di sini topik edukasinya saya mau mengajarkan masalah aktivitas fisik, ya Bu ya. Nah sebentar, kalau umpamanya dalam penjelasan ada Ibu yang mau tanyakan atau ada yang tidak jelas, ada yang kurang jelas, bisa ditanyain Bu ya. Nah, jadi untuk awalnya aktivitas fisik Ibu ya. Jadi nanti caranya Ibu kalau mau mengedukasi masyarakat, Ibu harus punya alat bantu gitu ya. Apakah gambar, di desa ada LCD, Ibu bisa laptop LCD di desa proyektor ada ya. Jadi Ibu nanti itu bisa digunakan. Nanti filenya, bahannya bisa saya beri ya. Nah jadi Ibu pastikan dulu harus punya alat bantu gitu, biar masyarakat juga yang melihat bisa langsung menangkapnya ya, enak dia menerima edukasinya, bisa langsung sampai ya. Oke ya. Yang Ibu harus jelasin yang pertama adalah pengertian dari aktivitas fisik itu ya. Aktivitas fisik adalah kegiatan tubuh yang menggerakkan otot rangka dan menghasilkan energi serta tenaga. Contohnya kayak menyapu, berkebun, mengepel, membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, bermain dengan anak ya. Nah jadi pekerjaan di rumah itu oleh ibu rumah tangga itu semua aktivitas fisik ya, masuk di dalam aktivitas fisik Ibu ya. Nah untuk kriterianya aktivitas fisik itu harus dilakukan secara baik dan teratur ya. Jadi untuk aktivitas fisik dalam seminggu cukup dilakukan 3-5 kali saja dalam seminggu ya, dengan waktu paling sedikit 30 menit saja ya. Jadi nggak usah lama-lama ya Bu, sampai berjam-jam ya, cukup minimal 30 menit. Terus yang kedua, upayakan selalu bergerak ya. Jadi kalau umpamanya masyarakat ada kegiatannya atau kerjaannya yang selalu duduk ya, edukasi bahwa setiap 2 jam minimal si orang ini harus berdiri gitu. Jadi tidak duduk terus ya, jadi harus melakukan perenggangan, berdiri sejenak untuk supaya bergerak badannya ya. Oke, terus selanjutnya upayakan lebih banyak berjalan, setara 10.000 langkah kaki per hari atau naik turun tangga. Nah ini edukasi juga masyarakat jalan kaki. Kayaknya kalau di masyarakat desa, masyarakat suka jalan kaki Bu ya. Oke, nah ini edukasi nih. Lihat nih ibu-ibu yang di rumah, mungkin yang kerja di rumah, yang malas keluar rumah, yang malas jalan ya, tolong ibu-ibu itu diedukasi ya. Oke, jadi minimal itu dalam per hari itu 10.000 langkah ya. Oke, terus selanjutnya aktivitas fisik dengan intensitas yang lebih ini memang memberi manfaat gitu ya. Jadi manfaatnya kalau aktivitas fisik ini banyak sekali ya untuk kesehatan tubuh Ibu ya. Oke. Terus yang selanjutnya Ibu juga harus menjelaskan bagaimana cara melakukan aktivitas fisik yang benar ya. Nah seperti tadi yang saya bilang, aktivitas fisik itu dilakukan secara bertahap hingga sampai 30 menit ya. Jadi maksimal 30 menit. Tapi kalau belum mampu sampai 30 menit, bertahap ya, bertahap. Jangan langsung 30 menit gitu. Terus sebelum aktivitas fisik dilakukan sebelum makan ya, sebelum makan atau 2 jam setelah makan gitu. Jangan aktivitas fisik sesaat setelah makan, muntah yang ada Ibu ya. Nanti diajarin tuh ya masyarakat tuh bagaimana cara aktivitas fisik yang benar. Yang selanjutnya awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan perenggangan gitu ya. Jadi kalau melakukan aktivitas fisik harus diawali dengan pemanasan dulu, perenggangan ya. Jangan langsung beraktivitas ya, harus pemanasan dulu. Oke, itu saja mungkin Ibu. Ada yang mau ditanyakan Ibu sampai di sini? Enggak ada ya. Jadi saya harap Ibu nanti bisa mengedukasi ya masyarakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Wanggulu Raya. Perkenalkan, nama saya Asma Anggreni. Saya di sini akan mengajarkan kepada kader tentang penimbangan berat badan. Jadi yang pertama itu kader, kita siapkan alatnya, penimbangan berat badannya. Kemudian kita pastikan jarumnya itu berada di angka 0. Kemudian Pak bisa kepada bapaknya untuk membuka sendalnya. Sendal,
kita lihat, kita membaca hasilnya, kemudian kita mencatat di buku. Mungkin dari situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Mangkudu Raya di sini akan melakukan micro teaching atau pembelajaran terhadap kader untuk pemeriksaan dari resiko PTM. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan dari gula darah ya. Nah, bismillah, assalamualaikum Ibu. Saya Dr. Cindy ya. Jadi hari ini saya akan melakukan pembelajaran atau memberitahukan simulasi, mengajarkan Ibu bagaimana cara melakukan pemeriksaan dari gula darah, Ibu ya. Nah, sebentar pada saat proses kegiatan kalau ada yang tidak dimengerti atau ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyain Ibu ya. Oke. Nah, Ibu kader, jadi yang pertama kali itu yang kita lakukan itu adalah persiapan alat ya. Jadi Ibu kader harus mempersiapkan alatnya dulu. Nah, untuk pemeriksaan gula darah Ibu kader di sini kita butuhkan glukometer. Ini namanya glukometer. Ya, glukometer. Glukometer ini banyak mereknya gitu. Jadi Ibu kader jangan pikir cuma satu ini aja, harus sama persis, enggak. Ya, glukometer itu banyak jenisnya ya. Kalau di desa ada kan Ibu? Di desa, nah ya di desa ada mungkin mereknya Nesco atau Easy Touch ya. Tapi itu namanya sudah masuk juga glukometer. Jadi bukan mantap seperti ini ya. Oke. Terus selanjutnya ada 3 strip di situ Ibu ya. Ada strip gula, kolesterol dan asam urat ya. Tapi di sini kita fokusnya untuk pemeriksaan gula darah. Jadi harus ada stripnya. Nah, terus di strip Ibu harus perhatikan nih, di strip ini ada tertera tanggal kadaluarsanya ya. Nah, nggak boleh Ibu kalau sudah lewat kadaluarsa tanggalnya nggak bisa kita gunakan, karena kalau sudah lewat efektivitasnya bisa kurang ya, tidak tepat hasilnya. Jadi Ibu harus harus perhatikan nih ya. Kalau di sini ada tanggalnya tahunnya 2024, jadi masih bisa kita gunakan gitu ya. Nah, terus harus ada pennya ya, ini pen untuk menusuk ya, dan harus ada jarumnya, ini namanya lancet Bu ya. Nah, jadi cara pasangnya kita buka, ini diputar aja ya, diputar terus masukin lancetnya. Nah, terus ini dibuka Ibu ya, dibuang ke tong sampah ya. Oke, masukin seperti ini. Nah, kalau sudah begini posisinya berarti Ibu nih sudah siap untuk menusuk jari ya. Oke, ini terus harus ada kapas alkohol ya. Dan juga bisa ya kita beli sarung tangan, di desa kan bisa. Nah, ini sih sarung tangan off aja, bisa dijual bebas dan dibeli bebas di apotek. Oke, jadi untuk pelaksanaannya Ibu, yang pertama kita harus cuci tangan dulu ya. Ibu cuci tangan dulu. Selanjutnya pakai sarung tangannya. Setelah cuci tangan, Ibu pakai sarung tangannya. Terus kita identifikasi pasien ya. Nah, untuk pasiennya pastikan Ibu lebih fokusnya kalau yang ada riwayat diabetes ya, yang ada riwayat gulanya gitu. Oke. Untuk pemeriksaan kita pastikan dulu pasien dalam keadaan siap untuk ditusuk ya. Siap. Bapak siap ya? Kita mau periksa. Oke, Bapak memang ada gula darah Bapak ya? Iya. Ada. Oh, Bapak masih muda ini. Bapak merokok kah? Alhamdulillah. Alhamdulillah merokok. Oke ya. Jadi pertama kali Ibu tadi kan ini sudah siap ya menusuk. Oke. Ini kapas alkoholnya ya. Nah, ini alatnya kita tusuk dulu, kita masukin dulu glukos. Nah, ini gula ya. Perhatikan Ibu ya, harus stick glukosa. Nah, kita pasang dulu alatnya. Oke, kalau sudah menyala begini, ada bunyi klik, berarti dia sudah siap digunakan ya. Oke, kita simpan. Terus Bapak bisa tangannya. Nah, kita butuhkan Ibu darah kapiler aja ya di ujung-ujung jari. Nah, kita identifikasi, terus kita usap nih, kita lakukan steril ya. Kita bersihkan nih. Oke, kalau sudah bersihkan, kita buang, terus kita tusuk. Ya, kita keringkan sejenak. Ini biasanya 5 detik, 6 detik sudah kering. Ya, terus kita tusuk.
sudah selesai, hasilnya sudah keluar, di sini sudah tertera hasilnya. Nah, berarti inilah hasil dari gula darah si pasien. Ya, Jadi gulanya 103. 103. Itu Itulah Ibu. normal dok atau Ini masih normal. oh normal. Masih normal. Kalau si bapak sudah makan, ya sudah sarapan sebelumnya di bawah 200 itu normal. Tapi kalau di bawah 200 itu normal. Tapi kalau gula darahnya si bapak belum makan sama sekali atau gula darah puasa, itu harusnya memang di bawah 120. Oh, di bawah 120 ya, baru normal ya. Oke. Nah, kalau umpamanya juga pada saat pemeriksaan hasil yang didapatkan tidak terbaca, ya, tidak terbaca, diulang lagi. Oh, diulang lagi. Bisa diulang lagi. Oke. Setelah pemeriksaan ini kita buang ya semua. Oke. Segitu aja. Ibu ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Dan hasilnya semua itu Ibu harus catat di buku catatan Ibu. Oke. Iya. Sudah paham Ibu? Bisa ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, terima kasih. Begitu proses pembelajaran kami